Seringkali kita lupa bahwa alam adalah guru yang paling jujur dan setia. Ia tidak pernah marah, tidak menuntut, dan tidak pernah memaksa kita untuk belajar darinya. Namun, bagi mereka yang bersedia membuka hati dan pikirannya, alam bisa mengajarkan hal-hal yang tak diajarkan di sekolah atau buku manapun. Pohon yang tetap tumbuh meski diterpa badai, air yang tetap mengalir walau dihalangi batu, hewan-hewan yang hidup harmonis mengikuti siklus alam, semuanya memberi kita pesan tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Jika kita mau waskito, peka, dan bijak, maka kita akan memahami bahwa alam sedang membentuk karakter kita agar lebih kuat dan bersyukur. Memberi itu bukan soal jumlah, tetapi soal hati. Saya ingat betul ketika saya masih tinggal di panti asuhan semasa SMK, saya hidup dengan sangat terbatas. Namun, dari keterbatasan itulah muncul niat dan tekad bahwa suatu hari nanti saya ingin membantu orang lain. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang kelaparan atau tidak bisa sekolah karena tidak mampu. Seiring waktu, saya menyadari bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Memberi bisa dimulai dari hal kecil, senyum, tenaga, pikiran, atau bahkan hanya mendengarkan keluh kesah orang lain. Saat kita memberi dengan tulus, semesta pun mencatat dan mengembalikannya dalam bentuk yang seringkali tidak kita duga. Tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi berkecukupan. Banyak yang harus memulai dari nol, bahkan dari minus. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru, disitulah proses pembentukan mental dan spiritual terjadi. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita belajar menghargai setiap hal kecil yang datang. Kita menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi. Kita belajar bersyukur, bahkan ketika saya pernah terlilit hutang dan tidak punya apa-apa, saya memilih untuk tetap berbuat baik dengan apa yang saya punya, pikiran, tenaga, dan niat. Mulai saja dari situ, jangan menunggu sempurna untuk mulai. Dalam dunia yang serba materialistis ini, kita sering diajarkan untuk menghitung berapa yang kita beri, berapa yang harus kita terima. Tapi alam dan kehidupan bekerja dengan hukum yang berbeda. Ketika kita ikhlas memberi, entah itu dalam bentuk uang, waktu, tenaga, atau perhatian, balasannya akan datang dengan cara yang tak terduga. Rezeki akan mengalir dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ketika kita berhenti menghitung, saat itulah hidup menjadi lebih lapang dan penuh keajaiban. Saya pernah menjadi korban fitnah yang luar biasa ketika sedang menjalankan amanah. Rasa sakit dan kecewa tentu ada, tapi saya memilih diam dan berserah. Saya percaya bahwa semesta ini bekerja dengan sangat adil. Mereka yang menebar keburukan akan memetik apa yang mereka tanam. Dan itu terbukti. Orang-orang yang dulu memfitnah saya akhirnya mengalami kejatuhan satu persatu. Saya tidak pernah membalas karena saya tahu bahwa membalas hanya akan membuat kita sejajar dengan mereka. Sebaliknya, membiarkan Tuhan yang membalas adalah pilihan yang jauh lebih bermartabat. Ritual, simbol, dan benda-benda spiritual hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam. Saya pernah ikut ritual di tempat petilasan Gajah Mada dan memakai gelang merah sebagai bentuk penghormatan. Tapi saya tahu bahwa spiritualitas sejati tidak berhenti di situ. Spiritualitas yang sesungguhnya adalah tindakan nyata, membantu sesama, menyelamatkan lingkungan, dan hidup dengan integritas. Jangan sampai kita terjebak dalam simbol tanpa makna. Karena yang dinilai bukan gelang atau japa malanya, tapi apa yang kita lakukan kepada sesama.
Dalam berbagai acara santunan yang saya adakan, saya tidak pernah membatasi siapa yang boleh hadir. Baik Muslim maupun Kristen, semuanya saya undang. Saya ingin menunjukkan bahwa di atas perbedaan agama, ada satu hal yang menyatukan kita semua, kemanusiaan. Kami menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila sebagai simbol persatuan. Tidak ada Allahu Akbar, tidak ada Haleluya, tapi ada kebersamaan yang hangat dan tulus. Itulah makna keberagaman yang sesungguhnya, bukan meleburkan, tapi merayakan perbedaan dengan saling menghormati. Dalam hal cinta, banyak orang masih menilai dari fisik. Tapi bagi saya, cinta yang sejati lahir dari ketulusan hati. Saya percaya bahwa seseorang dengan keterbatasan fisik pun bisa memberikan cinta yang luar biasa jika hatinya bersih dan tulus. Justru cinta dari mereka yang pernah terluka dan berjuang, itulah yang paling dalam. Ketika kita mencintai tanpa syarat, hubungan yang terbangun pun menjadi lebih kuat dan bermakna. Saya percaya bahwa tugas orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya sampai mereka mandiri, bukan mengendalikan mereka seumur hidup. Maka, sejak anak-anak saya kecil, saya tanamkan bahwa saya akan mendampingi mereka sampai kuliah selesai, menikah, dan punya rumah tangga sendiri. Setelah itu, saya ingin menikmati masa tua bersama pasangan saya. Namun, jika mereka membutuhkan bantuan, saya dan istri akan selalu siap. Pendidikan adalah warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua. Dan setelah itu, kita perlu percaya bahwa mereka bisa melanjutkan hidupnya sendiri. Banyak orang berpikir bahwa ibadah atau liburan harus ke luar negeri agar terasa sakral atau prestisius. Tapi saya percaya bahwa kita bisa memberi dampak besar dengan tetap tinggal dan berkontribusi di dalam negeri. Uang yang kita keluarkan untuk perjalanan ke luar negeri bisa digunakan untuk membangun ekonomi lokal, membantu anak yatim, atau menyumbang kitab suci ke masjid dan gereja di pelosok. Saya sendiri lebih memilih menyumbangkan Al-Quran di Indonesia agar manfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak bangsa. Nasionalisme tidak harus berteriak keras, cukup dengan tindakan nyata. Kita semua punya penjaga tak kasat mata, entah itu leluhur, malaikat, atau energi kebaikan dari semesta. Mereka akan mendampingi kita jika kita hidup dengan tulus, jujur, dan penuh kasih. Tetapi lebih dari itu, hidup ini sejatinya adalah perjalanan kembali ke rumah, ke tempat di mana jiwa kita berasal, tempat di mana hati merasa pulang dan damai. Selama perjalanan itu kita akan dihadapkan pada luka, kehilangan, pengkhianatan, dan ujian yang kadang membuat kita ingin menyerah. Namun disitulah titik balik itu lahir. Saya, seperti banyak dari kalian, pernah merasa tak punya harapan, merasa kecil di tengah dunia yang keras. Tapi justru di titik terendah itulah saya menemukan kekuatan sejati, bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, dari bisikan lembut dalam hati yang berkata, teruslah berjalan meski tertatih, teruslah memberi meski tak dihargai, teruslah mencintai meski pernah disakiti. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan, maka hidup mulai berubah. Ketika kita mulai memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena hati kita layak untuk damai, saat itulah kita bebas. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai bersyukur atas detak jantung yang masih berdetak, atas napas yang masih mengalir, atas mata yang masih bisa menatap langit, saat itulah hidup menjadi karunia yang tak terhingga.
Dan jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, ingatlah, selalu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu jatuh, dia ada di sampingmu. Bahkan ketika kamu tidak memanggilnya, dia tetap setia menunggumu. Maka pulanglah. Pulanglah ke hatimu. Pulanglah ke kebaikan. Pulanglah ke cahaya. Ya, di usia saya sekarang, saya tak lagi mengejar dunia. Saya ingin menjadi taman bagi siapa saja yang lelah, menjadi pelukan bagi siapa saja yang patah. Saya ingin jadi cahaya kecil di tengah gelapnya malam yang mungkin tak menyinari seluruh dunia, tapi cukup untuk membuat satu orang tersenyum kembali. Sahabatku, jika kamu mendengar ini dan hatimu tersentuh, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Semesta sedang mengetuk jiwamu, maka jawab panggilan itu. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang mencintaimu dan sedang berharap kamu bangkit. Dan jika suatu saat kamu ragu, kembalilah ke narasi ini. Biarkan ia menjadi pelita di gelap langkahmu. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling ikhlas melangkah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hatimu selalu dipenuhi damai, dan langkahmu selalu diberkahi cinta. Salam Rahayu.